Kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar mengenai pintu surga yang terbuka. Saya percaya ketika kita mendengar temanya, saya yakin saudara berkata, aduh Tuhan, saya rindukan, sudah lama ingin saya mendapatkan seperti itu. Bagaimana caranya? Saudara dahsyat, kalau pintu surga terbuka, saudara, maka semua yang ada di surga tercurah buat kita. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita, apa yang menjadi permasalahan kita, selesai. Karena apa? Surga punya banyak jawaban, surga punya kuasa, surga punya banyak hal-hal yang mengejutkan kita, yang membuat kita rasanya tidak berkekurangan. Karena di surga ada Tuhan yang hebat, di surga ada Allah yang luar biasa, Raja segala raja, yang peduli akan saudara dan saya. Saudara, masalahnya adalah ada orang berkata, saya kok hidup penuh dengan kesulitan, seolah-olah tidak ada surga. Tidak, saudara, surga tetap ada, tersedia bagi kita. Bagaimana caranya supaya pintu surga yang terbuka? Mari, ini tema yang saya angkat pagi ini. Kita akan lihat di Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6. Perhatikan firman ini. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, ada dua hal. Kalau kita mau biarkan pintu surga terbuka di tengah-tengah pergumulanmu, menjadi jawaban, menjadi kuasa Tuhan yang melimpah dan mengalir, terbuka di tengah-tengah keluargamu, terjadi pemulihan, terjadi kemenangan, terbuka di tengah-tengah segala pelayananmu, terjadi lawatan-lawatan mujizat Tuhan. Saudara, dua yang harus kita lakukan dari ayat ini. Pertama adalah persembahkan korban yang benar. Lihat tadi ayat yang ke-6 di Mazmur pasal yang ke-4 bagian A. Persembahkan korban yang benar. Apa artinya, saudara? Saudara mungkin berkata, saya sudah datang, hidup saya sudah saya serahkan, keberadaan saya sudah saya percaya sama Yesus. Tapi intinya adalah, mari lihat di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-32. Tuhan yang harus ditinggikan. Jadi persembahan yang benar adalah korban syukur yang selalu kita bawa kepada Tuhan. Saudara, ketika kita bawa kepada Tuhan, artinya saudara, Tuhan yang harus kita tinggikan. Di dalam ucapan syukur kita, saudara, yang harus kita tinggikan adalah Tuhan. Ada orang beribadah datang ke hadirat Tuhan, datang di gereja, tetapi kadangkala bukan Tuhan yang ditinggikan. Kadangkala akunya, pribadinya, manusiawinya, bahkan segala sesuatunya yang harus ditonjolkan. Tidak, saudara. Ibadah, waktu saudara datang sama Tuhan, itu bukan tentang kita manusia, tetapi tentang Tuhan kita yang dahsyat. Waktu kita menyadari itu, artinya saudara, Tuhan harus ditinggikan. Kalau engkau meninggikan Tuhan, Alkitab bilang kalau Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang. Tuhan yang akan bertindak. Kalau surga ditinggikan, Tuhan ditinggikan, maka saya yakin saudara, kalau engkau memuliakan dia, maka pintu surga terbuka. Apa yang menjadi kesulitanmu hari ini Tuhan akan bereskan. Ingat, Tuhan harus ditinggikan. Bukan siapa-siapa, bukan dunia ini, bukan sekitar kita, tetapi Tuhan. Saudara, dan juga kalimat berikutnya, Tuhan yang harus dipuji-puji. Di dalam apapun saudara, di mimbar, di gereja, di ibadah, yang harus dipuji-puji itu adalah Tuhan. Bukan kehebatan, bukan kecanggihan atau apapun saudara. Kadangkala saya melihat ada orang-orang yang ditinggikan, yang dipuji-puji bukannya Tuhan. Tetapi hal-hal yang sifatnya, saudaraku, tidak kekal. Tapi mari sadari, kalau engkau ada karena Tuhan, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Sudah selayaknya, sepatutnya lah, kalau kita mau lihat pintu surga yang terbuka, maka jadilah saudara orang-orang yang selalu terus-menerus harus Tuhan dipuji-puji. Dalam segala sesuatu kita puji kebesarannya, puji kebaikannya. Saudara, renungkan kalau kita ada semua karena karya Tuhan. Saudara, itu namanya kita memuji-muji Tuhan. Saudara, baik di dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan saudara di lembah, dalam keadaan saudara ada di puncak bukit sekalipun, tetap Tuhan harus dipuji-puji. Waktu engkau memuji-muji Tuhan, lihat saudaraku, Paulus dan Silas waktu mereka memuji-muji Tuhan di tengah-tengah tangan yang terantai, kaki yang terikat, saudara semua nggak bisa bergerak di penjara. Tetapi mereka melihat ada kemenangan, ada surga yang terbuka, ada mujizat terjadi. Kenapa? Karena mereka meninggikan Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Yang kedua, saudara, katanya kalau kita mau lihat pintu surga yang terbuka, saudara percayalah kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan, artinya gimana saudara? Kalau engkau percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada jalan-jalan yang dibuat oleh manusia. Jangan percaya kepada kekuatan pikiran kita. Jangan percaya kepada segala sesuatu yang sifatnya ide-ide yang bukan berasal daripada surga. Itu akan memberikan pengharapan, tetapi pengharapan yang membuat saudara akan kecewa ujung-ujungnya. Kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita kecewa, percayalah kepada Tuhan. Waktu engkau percaya kepada Tuhan, perhatikan Mazmur 126. Ayat yang keempat, akan ada pemulihan saudara.
Saudara ingat, di tengah-tengah keluargamu pasti ada pemulihan. Mungkin engkau berkata, sekarang bagaimana, yang ada kehancuran, yang ada makin sulit. Tetapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, tidak bimbang sedikit pun, tetap melekat sama Tuhan, tetap pasrahkan kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang itu akan mengalami pemulihan. Pemulihan dalam segala bidang, pemulihan di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Pemulihan di dalam segala, saudara, persoalan-persoalan yang ada. Karena surga tidak terbatas, dia sanggup melakukannya. Bahkan ada hal-hal yang dahsyat, saudara. Pemulihan di dalam segala masa depanmu, pemulihan di dalam segala keuanganmu, pemulihan di dalam segala sakit penyakitmu. Tuhan sanggup. Maka hari ini tidak ada yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Kalau engkau datang percaya kepada Tuhan, maka pemulihan itu menjadi milik setiap kita. Dan engkau akan lihat tiap hari akan ada pemulihan. Surga tidak pernah bosan-bosan membuat pemulihan demi pemulihan, kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan. Saudara akan lihat dari yang lemah menjadi kuat dan semakin kuat dan semakin kuat. Dari yang sakit berangsur-angsur sudah pulih dan sembuh. Dari orang yang kecewa lama-lama saudara menjadi orang yang bersuka cita. Itu yang terjadi pemulihan. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan bekerja, maka saya yakin saudara, pemulihan dalam segala perkara menjadi milik setiap orang-orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Hari ini biarlah hatimu terbuka dengan dua hal. Persembahkan korban yang benar, kita sudah bahas tadi, dan percayalah kepada Tuhan. Maka kalau engkau lakukan ini, surga, pintu surga yang terbuka menjadi bagian dan milik setiap kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara pagi ini. Sampai sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Amin.